Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mendengar kisah dari orang yang paling kita cintai dan orang yang paling kita rindukan bersama dengannya di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia makhluk Allah, seutama-utama Rasul dan penutup para nabi. Manusia yang menjadi umat manusia ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah, tapi sosok yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah secara genealogis, berasal dari kelompok-kelompok manusia yang juga terpilih. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Qabilah Rasulullah adalah qabilah Quraisy yang dikenal karena kemuliaannya, derajat yang tinggi, dan keluhuran darah bangsawan yang dimilikinya. Keluarga Rasulullah SAW dikenal dengan sebutan keluarga Bani Hashim, yakni nisbat kepada kakek kedua Nabi SAW pada garis keturunan ke atas, yaitu Hashim. Ayah Rasulullah SAW adalah Abdullah. Ia merupakan putra terbaik Abdul Muttalib, juga putra yang paling menjaga kehormatan diri dan paling dicintainya. Ibu Rasulullah SAW adalah Aminah binti Wahab. Ia seutama-utama wanita Quraisy dari sisi kemuliaan dan kedudukannya. Ayahnya yang bernama Wahab adalah pemimpin Bani Zuhra dari kaitan nasab maupun kemuliaan. Dan orang yang menangani kelahiran Rasulullah, yakni sebagai bidannya Rasulullah, adalah Syifa bin Amr, yaitu ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan yang mengasuh Rasulullah hingga Rasulullah kembali ke pangkuan ibundanya pada usia 6 tahun setelah peristiwa pembelahan dada adalah Halimah binti Abdullah bin Al-Harith. Yang pertama kali menyusui Rasulullah setelah ibundanya adalah Suwaibah, budak dari Abu Lahab. Setelah kepergian ibunya, Rasulullah tinggal bersama sang kakek. Namun, sang kakek pun wafat 2 tahun setelahnya, ketika usia Rasulullah waktu itu masih 8 tahun. Tanggung jawab hidup Rasul kemudian dipikul oleh pamannya, yaitu Abu Talib, saudara kandung ayah Rasulullah. Ketika Nabi dewasa dan mencapai usia remaja, beliau sallallahu alaihi wasallam hidup berdagang. Nabi dikenali dalam usahanya dengan setinggi-tingginya nilai amanah, nilai kejujuran, dan sikap menjaga kehormatan diri. Khadijah melihat sikap amanah dan berkah Rasulullah merupakan sesuatu yang mengagumkan banyak hati. Sepulang Rasulullah dari Syam, selang 2 bulan beberapa hari, ketika Rasulullah berusia 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah SAW, di mana beliau tidak menikah lagi hingga wafatnya. Semua putra-putri beliau SAW berasal dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim adalah putra Nabi SAW dari Maria Al-Qibtiyah. Siapa putra-putri Nabi? Mereka adalah Al-Karim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Namun, perlu kita ketahui, putra-putra Rasul wafat sewaktu mereka kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang tinggi dalam pemikiran yang benar dan pandangan yang lurus, serta menjadi contoh puncak dalam akhlak yang mulia dan karakter yang baik, terutama dalam sikap kejujuran, amanah, kewibawaan,
keberanian, keadilan, kebijaksanaan, sikap menjaga kehormatan diri, zuhud, qanaah, santun, sabar, mudah bersyukur, memiliki rasa malu, menepati janji, rendah hati, dan suka nasihat menasihati. Genap 40 tahun usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan usia yang matang di mana kebanyakan Rasul diutus pada usia ini. Tanda-tanda nubuah atau kenabian dan penyampaian kabar gembira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai muncul dengan jelas di bulan Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiam diri di dalam sebuah gua, yaitu Gua Hira. Rasulullah sedang berzikir kepada Allah dan beribadah kepadanya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan oleh sesosok malaikat. Malaikat tersebut adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang membawa nubuah dan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca. Namun Rasulullah menjawab, tidak bisa. Hingga ketiga kalinya barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membaca, yaitu wahyu yang pertama kali turun, Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu pulanglah Rasulullah ke Khadijah, dan Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku, dan tuangkanlah kepadaku air dingin." Khadijah pun menyelimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hilang rasa takutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, menerangkan kejadiannya kepada Khadijah, "Aku benar-benar khawatir atas diriku." Kata Khadijah, "Sekali-kali tidak. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau orang yang senang menyambung tali silaturahmi, memikul beban orang yang kesusahan, memberikan utang kepada yang tidak punya, suka menjamu tamu, dan membelah kejadian-kejadian yang hak." Setelah itu, turunlah wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Demikian kisah awal nubuah atau kenabian dan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan, di malam kemuliaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dan Quran Surah Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Demikian kisah singkat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat. Insya Allah.